Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memaparkan proyek 1 praktikum fisika komputasi kami yang membahas mengenai sistem reaktor. Nah, kelompok 4 ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Aprilia Dwi Lestari dengan NIM 130210005. Lalu ada saya sendiri, Vira Larikasya dengan NIM 13026210014. Lalu ada Handika Nicidai Prasetya dengan NIM 13026210024. Dan ada Fitri Pujiastuti dengan NIM 13026210025. Nah, materi yang akan dibawakan pada kali ini, yang pertama ada sistem persamaan linear, lalu ada penyelesaian soal mengenai sistem reaktor dengan metode eliminasi Gauss, lalu ada penyelesaian soal dengan metode eliminasi Gauss-Jordan, lalu dilanjutkan dengan metode matriks balikan, dan diakhiri dengan penyelesaian soal dengan metode dekomposisi LU. Yang pertama ada sistem persamaan linear yang akan dijelaskan oleh Handika. Kepada Handika, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sistem persamaan linear. Nah, persamaan linear itu adalah persamaan aljabar variabelnya membentuk grafik garis lurus dengan kebingungan tertentu. Nah, bentuk umum persamaan linear itu seperti ini. A1 X1 plus A2 X2 plus sampai dengan AN XN plus B sama dengan 0, di mana X1, X2 sampai XN itu merupakan variabel dan B, A1, A2, dan AN itu merupakan koefisien. Nah, itu ada sebuah grafik, itu contoh grafik dari persamaan linear untuk garis lurus. Boleh next. Nah, sistem persamaan linear atau SPR itu kumpulan dari sistem persamaan linear yang tadi untuk membentuk persamaan-persamaan sebagai berikut. A1 X1 plus A21 X2 plus A13 X3 plus sampai dengan A1N XN sama dengan B1. Terus yang kedua itu persamaannya A21 X1 plus A22 Y2 plus A23 X3 plus sampai dengan A2N XN sama dengan B2. Itu seterusnya hingga AM X1 plus AN2 X2 plus AN3Y3 sampai seterusnya sampai dengan AMN XN sama dengan BM. Penyelesaian sistem tersebut biasanya merupakan bilangan-bilangan real di mana X1 itu memiliki solusi R1, X2 R2, dan XN itu memiliki solusinya Rn yang memenuhi persamaan linear tersebut. Nah, sistem persamaan linear itu banyak sekali kegunaannya. Contohnya sebagai dibaca masalah matematika dan sains. Nah, sebagai contoh pada kasus fisika, pada gambar berikut menggambarkan sistem persamaan gaya yang terjadi pada tali. Nah, struktur gaya di atas dapat dijelaskan menggunakan hukum Newton kedua yang memiliki solusi dan bentuk sistem persamaan linear sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus hukum Newton kedua, sigma F sama dengan 0, maka didapatkan di not 1 itu total gaya H-nya itu min F1 cos 30 plus F2 cos 60 plus F1H. Terus total gaya di V-nya itu sama dengan 0 minus F1 cos 30 plus F3 cos 60 plus F1 V. Di not 2 itu total gaya FH itu sama dengan F2 plus F1 cos 30 plus F2H plus H2. Terus total gaya FV-nya itu F1 cos 30 tambah F2V tambah V2. Di not 3 itu total gaya FH-nya itu sama dengan 0, di mana F2 min F2 min F3 cos 60 tambah 3H. Total gaya FV-nya sama dengan
F3 cos 60 tambah F3V tambah V3. Nah, selain pada kasus di atas, penerapan sistem persamaan linear juga dapat diterapkan pada bidang teknik, fisika, dan sains, dan sangat banyak, seperti pada analisis rangka yang terjadi pada enzim dan lain sebagainya. Dari sistem persamaan tersebut dapat dibuat matriks dan dapat diselesaikan dengan metode numerik seperti yang akan dibahas pada slide-slide berikut. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh Fitri. Baik, terima kasih Dika. Nah, untuk problem yang kita bahas yaitu tentang reaktor. Salah satu prinsip penting dalam teknik kimia adalah kekekalan massa. Hukum kekekalan massa adalah suatu hukum yang menyatakan massa dari suatu sistem tertutup akan konstan meskipun terjadi berbagai macam proses di dalam sistem tersebut. Pernyataan yang umum digunakan untuk menyatakan hukum kekekalan massa adalah massa dapat berubah bentuk tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Untuk proses kimiawi di dalam suatu sistem tertutup, massa dari reaktan harus sama dengan massa produk. Secara kuantitatif, kekekalan massa bisa dinyatakan sebagai keseimbangan massa yang memperhitungkan semua sumber dan tenggelamnya material yang masuk dan keluar dari volume. Hal tersebut bisa dinyatakan dengan akumulasi sama dengan input dikurangi output. Jika input lebih besar dari output, maka massa dalam volumenya meningkat, dan sebaliknya. Kondisi dengan akumulasi 0 adalah massa konstan ini disebut sebagai kondisi stabil atau steady state. Hal ini dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu input sama dengan output. Kekekalan massa ini akan menentukan steady state pada sistem reaktor. Dalam hal ini, keseimbangan massa dapat digunakan untuk pemecah masalah dengan menyatakan input dan outputnya dalam hal variabel dari parameter terukur. Sedangkan reaktor adalah suatu alat proses tempat di mana terjadinya suatu reaksi berlangsung, baik itu reaksi kimia atau nuklir, dan bukan secara fisika. Dengan terjadinya reaksi inilah suatu bahan berubah ke bentuk bahan lainnya. Perubahan yang ada terjadi secara spontan alias terjadi dengan sendirinya, atau bisa juga butuh energi seperti energi panas. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan kimia. Jadi terjadinya perubahan bahan bukan fase, misalnya dari air menjadi uap yang merupakan reaksi fisika. Nah, persoalan yang kami bahas merupakan proses ekstraksi bertahap. Dalam sistem ekstraksi tahap bertahap ini, aliran yang mengandung fraksi berat Y input dari suatu bahan kimia masuk dari kiri dengan laju aliran massa F1. Secara bersamaan, pelarut yang membawa fraksi berat X input dari bahan kimia yang sama masuk dari kanan dengan laju alir F2. Jadi untuk tahap I. Nah, problem statement-nya yaitu menentukan hasil reaksi berupa aliran yang mengandung fraksi berat Y output dan pelarut yang membawa fraksi berat Y X output pada proses ekstraksi bertahap. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh April. Oke, terima kasih Fitri. Berikutnya math equation. Pertama, masukkan nilai parameter yang diberikan ke dalam persamaan 12.9.3, lalu akan menghasilkan I dikurang 1 ditambah 800 per 400 dikali 5 YI ditambah 800 per 400 dikali 5 YI tambah 1 sama dengan 0. Hasilnya YI min 1 dikurang 11 YI tambah 10 YI tambah 1 sama dengan 0. Persamaan tersebut dapat digunakan secara langsung untuk menggambarkan reaktor kedua, ketiga, dan keempat. Reaktor dalam menghasilkan persamaan yang agak berbeda. Lalu kemudian perhatikan bahwa Y5 sama dengan Y out dan X5 sama dengan X out.
Lalu didapatkan persamaan berikut dan dihasilkan matriks A yang terdiri dari min 11, 10, 0, 0, 1 min 11, 10, 0, 0, 0, 1 min 11, 10, 0, 0, 1 min 11, 10, 0, 0, 1 min 11. Lalu hasilnya itu R, ada min 0,1, 0, 0, 0, dan 0. Math equation ini akan diselesaikan dengan beberapa metode yang akan dijelaskan berikutnya. Selanjutnya, metode eliminasi Gauss akan dijelaskan oleh Virial. Baik, terima kasih April. Metode penyelesaian yang pertama adalah eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss adalah salah satu metode yang paling awal dikembangkan dan banyak digunakan dalam penyelesaian sistem persamaan linear. Nah, metode ini dikembangkan dari metode eliminasi, yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh dari suatu variabel bebas. Nah, di sini saya menggunakan eliminasi Gauss naif, di mana jika ada suatu matriks dengan matriks A dan hasilnya dengan matriks B, maka diagonal segitiga bawahnya harus dijadikan 0 untuk menghasilkan solusi yang akan dicari. Nah, bagaimana solusi itu akan ditemukan? Solusi dapat dihitung dengan teknik penyulingan mundur atau backward substitution. Baik, selanjutnya ini adalah algoritma dari metode eliminasi Gauss. Ada 11 langkah. Yang pertama adalah mulai, lalu mencetak judul program, lalu menginisiasi A, B sebagai matriks sesuai dengan soal, dan membuat pengulangan kondisi for X in range 0,5. Nah, di sini banyak pengulangan-pengulangan sampai akhirnya ditemukan solusi-solusi yaitu X1 sampai X5, tapi kita menggunakan backward substitution di mana yang dicari itu dari X5 sampai X1. Setelah X5 sampai X1-nya itu ditemukan, lalu dicetak dengan Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y5. Lalu selesai. Nah, di sini ada flowchart dari metode eliminasi Gauss, di mana flowchart ini sudah disesuaikan dengan algoritma yang sudah saya buat. Di sini dimulai dari lalu mencetak judul, menginisiasi A, B sebagai matriks awal sesuai dengan soal, dan diakhiri dengan mencari solusi-solusi X5 sampai X1 dan dicetak sebagai Y5 sampai Y1. Nah, ini merupakan output dari source code yang sudah dilakukan, di mana ada 4 langkah, dan di mana 4 langkah ini membuat diagonal bawah segitiga pada matriks, di mana ini matriks 6 kali 6 dibuat jadi 0, dan ditemukan solusinya seperti yang tertera pada layar. Di mana solusi tersebut jika dibandingkan dengan metode-metode lain yang dilakukan sudah hampir mendekati atau bahkan sama. Untuk analisisnya, pada metode Gauss naif ini kita membuat matriks awal dengan nilai yang diberikan. Kemudian kita melakukan eliminasi Gauss naif pada matriks tersebut dengan mengalihkan baris dengan faktor sehingga di elemen bawah diagonal utama menjadi 0. Setelah dieliminasi selesai, kita melakukan substitusi mundur untuk mencari nilai solusi. Proses substitusi mundur dimulai dari baris terakhir dan berakhir pada baris pertama. Setiap iterasi, solusi untuk baris tersebut dihitung berdasarkan nilai solusi yang sudah diketahui baris-baris bawahnya. Setelah nilai solusi untuk semua variabel ditemukan, kita mencetak solusinya seperti source code yang sudah dilakukan, didapatkan Y1 sampai Y5 seperti tertera pada layar. Baik, selanjutnya untuk eliminasi Gauss-Jordan akan dijelaskan oleh April. Baik, terima kasih Virial. Berikutnya menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan merupakan pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana lagi. Caranya adalah dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss. Semua baris dinormalisasi dengan membaginya dengan elemen pivotnya. Langkah-langkah
Langkah penyelesaian menggunakan Gauss-Jordan mula-mula mengubah sistem persamaan linear yang ingin dihitung menjadi matriks augmentasi. Kemudian melakukan operasi baris elementer pada matriks augmentasi untuk mengubah matriks A menjadi bentuk baris eselon yang tereduksi. Next. Berikutnya ada algoritma dengan metode Gauss-Jordan. Ini berdasarkan problem 12.9 yang didapatkan. Mulai dari start, lalu kita mengimport library NumPy SNP, lalu mencetak identitas kelompok, lalu kita cetak dulu matriks berdasarkan sistem persamaan linear, kemudian kita mencetak juga matriks augmentasi, lalu kita menginisiasikan matriks Y, lalu melakukan kondisi perulangan-perulangan. Di sini juga ada penentuan nilai pivot, lalu dilakukan lagi perulangan, hingga akhirnya didapatkan hasil untuk Y1, Y2, Y3, hingga Y5. Oke, next. Berikutnya juga ada flowchart yang sudah disesuaikan dengan algoritma yang sebelumnya dijelaskan. Ini mulai dari import library-nya, terus mencetak identitas kelompok, terus koefisien B ini untuk sistem persamaan linearnya, lalu koefisien A ini untuk matriks augmentasinya, lalu lanjut masuk ke proses, ada pivoting, dan akhirnya di print hasilnya mulai dari Y1 sampai Y5. Next. Ini hasil source code kode dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini di sini mulai dari identitas kelompok, lalu ini ada matriks berdasarkan sistem persamaan linear, kemudian diubah menjadi matriks augmentasi, lalu setelah ini akan ada proses dan terdiri dari 80 tahapan, cuman untuk gambar tidak disertakan karena terlalu banyak, sekitar 80 tahapan, dan di sini ada tahapan akhir di mana 2 matriks terakhir, dan di terakhir ini sudah bisa dilihat untuk diagonalnya disamakan semua menjadi 1, 1, 1, 1, dan 1 hingga Y ke 5, dan didapatkan solusinya Y1 0,009, kemudian Y2 0,0009, Y3 9,99 kali 10 pangkat min 5, Y4 9,90 kali 10 pangkat min 6, Y5 9,0 kali 10 pangkat min 7. Next. Oke, didapatkan analisis hasil dengan metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan cara pemecahan sistem persamaan linear dengan mengubahnya menjadi bentuk matriks eselon baris tereduksi dengan menggunakan metode operasi baris elementer. Metode ini memang cocok dengan problem 12.9 yang didapatkan karena terdiri dari banyak persamaan, tepatnya terdiri dari 5 variabel di dalamnya. Metode ini menjadikan diagonal matriks ini menjadi sama dengan untuk mendapatkan solusinya. Setelah semua solusi didapatkan untuk semua variabel, maka kita dapat mencetak nilai solusinya. Dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, hasil yang diperoleh seperti yang tampak pada layar. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa persoalan sistem reaktor ini untuk mendapatkan nilai fraksi berat dapat diselesaikan dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Next. Berikutnya ada metode matriks balikan yang akan dijelaskan oleh Fitri. Baik, terima kasih April. Selanjutnya yaitu metode matriks balikan. Matriks balikan dapat dihitung dalam mode kolom demi kolom dengan menghasilkan solusi dengan vektor satuan sebagai konstanta ruas kanan. Misalnya, jika ruas kanan konstanta memiliki 1 di posisi pertama dari 0 di tempat lain, yaitu matriks B sama dengan 1, 0, 0. Jadi solusi yang dihasilkan akan menjadi kolom pertama dari inverse matrix. Demikian pula jika satu unit vektor dengan 1 di baris kedua digunakan, misal matriks B jadi sama dengan 0, 1, 0. Hasilnya akan menjadi kolom kedua dari matriks terbalik. Cara terbalik untuk mengimplementasikan perhitungan seperti itu adalah dengan algoritma
dekomposisi LU. Dijelaskan di awal bab ini. Ingatlah bahwa salah satu kekuatan besar LU dekomposisi adalah bahwa ia menyediakan cara yang sangat efisien untuk mengevaluasi banyaknya vektor sisi kanan. Dengan demikian, sangatlah ideal untuk mengevaluasi beberapa vektor satuan yang diperlukan untuk menghitung kebalikannya. Boleh di next. Nah, untuk algoritma metode matriks balikan, yang pertama yaitu memulai pemrograman, yang kedua mencetak judul pemrograman, yang ketiga menginisiasi matriks A, B sebagai matriks sesuai dengan soal, yang keempat yaitu mencetak matriks inverse, matriks A, yang kelima yaitu memproses Y1, Y2, Y3, Y4 sama dengan np.linear.inverse A.B. Yang keenam yaitu mencetak hasil perhitungan dari proses yang kelima. Yang ketujuh yaitu mencetak, jadi penyelesaiannya adalah yang kedelapan yaitu mencetak Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 sama dengan matriks Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Nah, boleh di next. Nah, buat flowchart-nya ya flowchart metode matriks balikan yaitu sudah disesuaikan dengan algoritma yang sebelumnya dijelaskan. Boleh di next. Nah, untuk hasil source code-nya itu sama dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Sedangkan untuk eliminasi Gauss terus dekomposisi LU itu hasilnya mendekati tapi beda di belakangnya doang. Yang Y2 sama dengan 0,00099900999901 itu bedanya di itu. Maka dalam hal ini persoalan matriks tidak hanya diselesaikan hanya dengan satu metode, melainkan banyak metode yang tentunya hasilnya akan mendekati sama. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya boleh dijelaskan oleh Handika. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah LU dekomposisi. Metode dekomposisi atau lower upper LU Gauss adalah salah satu metode eliminasi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Jika matriks A non-singular, maka ia akan difaktorkan atau diuraikan atau didekomposisi jadi matriks segitiga bawah lower dan matriks segitiga atas upper, atau bisa ditulis sebagai A sama dengan LU. Nah, untuk matriks L, matriks U, matriks X kurang matriks D sama dengan matriks A, matriks X kurang matriks B. Maka bisa dijadikan matriks L, matriks U sama dengan matriks A dan matriks L, matriks D sama dengan matriks B. Langkah-langkah untuk menghitung solusi SPL dengan metode dekomposisi LU dapat diringkas sebagai berikut. Bentuk matriks L dan U dari A. Kedua, selesaikan LY sama dengan B, lalu hitungnya dengan teknik penyulihan maju. Tiga, selesaikan UX sama dengan Y, lalu hitung X dengan penyulihan mundur. Berikut adalah algoritma dengan metode LU dekomposisi. Program utama yaitu dimulai dengan mencetak identitas kelompok. Lalu kemudian kita mendefinisikan matriks A. Lalu mendefinisikan vektor hasil B. Lalu kita mencetak solusi dari sistem persamaan. Kita memanggil fungsi penyelesaian sistem linear dengan parameter matriks A dan matriks B. Lalu kemudian kita mencetak hasilnya. Untuk fungsi LU dekomposisi itu terdiri dari menghitung ukuran matriks A dan menyimpan variabel n. Lalu kita mendefinisikan matriks L dan U berukuran n kali n dengan isinya 0 untuk menampung hasil. Lalu kita melakukan perulangan. Terus kemudian melakukan perulangan lagi. Nanti perulangan tersebut menghasilkan matriks L dan matriks U.
Lalu kita kembalikan matriks L dan matriks U. Oke, next. Berikutnya adalah algoritma pada fungsi penyelesaian sistem linear. Pada fungsi ini pertama-tama memanggil fungsi LU dekomposisi dengan parameternya matriks A dan menyimpannya sebagai variabel L dan matriks U. Kemudian kita menghitung ukuran matriks A dan simpan dalam variabel N. Kemudian kita mendefinisikan vektor Z yang berukuran N dan isi dengan 0. Lalu kita melakukan perulangan pertama-tama untuk melakukan suling maju, lalu disimpan pada vektor Z. Nah, kemudian berikutnya kita membuat vektor 0 seukuran A dengan nama vektor X. Lalu kita melakukan perulangan tersebut untuk melakukan persulingan mundur, kemudian disimpan dalam vektor X. Setelah itu fungsi mengembalikan vektor X sebagai hasil penyelesaian sistem samaran linear. Next. Ya, berikutnya ada algoritma program utama seperti pada gambar. Dimulai dari start, mencetak identitas, memanggil fungsi penyelesaian sistem linear, lalu kemudian mencetak hasil. Berikutnya, adalah algoritma dari fungsi LU dekomposisi, di mana ada fungsi tersebut dilakukan pemecahan dari matriks A menjadi matriks L dan matriks U. Lalu kemudian fungsi mengembalikan matriks L dan matriks U. Boleh next slide. Dan terakhir adalah flowchart untuk fungsi penyelesaian sistem linear, di mana dalam fungsi ini dilakukan penyulingan maju dan penyulingan mundur sehingga didapatkan hasil dan kemudian dikembalikan pada program utama. Next. Ini adalah hasil dari program LU dekomposisi. Dihasilkan matriks L atau lower sebagai berikut pada gambar dan matriks U, dan didapatkan hasilnya tertera pada gambar. Boleh next. Analisisnya, metode LU dekomposisi kita akan membuat dekomposisi matriks koefisien menjadi dua matriks, segitiga bawah lower dan segitiga atas upper, sehingga matriks asli dapat dinyatakan sebagai perkalian dari matriks L dan matriks U. Kemudian dilakukan backward substitution untuk matriks U dan forward substitution pada matriks L, sehingga hasilnya diperoleh tertera pada gambar. Karena matriks B sebagai hasil tetap dan konstan pada kasus ini, maka metode ini sebenarnya lebih efisien saat persamaan matriks di mana koefisien A-nya konstan dan matriks B-nya sebagai hasil itu berubah-ubah. Pada metode LU dekomposisi hanya perlu menyelesaikan matriks A sekali, kemudian disimpan dan digunakan berulang dengan matriks B yang hasilnya berbeda. Ini akan lebih efisien daripada metode Gauss, di mana metode Gauss membutuhkan penyelesaian A berulang kali bersama dengan matriks B. Berikutnya saya kembalikan kepada Virya. Terima kasih kepada Andika. Sebelum ditutup, saya ingin menyimpulkan bahwa dari persamaan yang diberikan di soal, yaitu tentang sistem reaktor, dapat disimpulkan bahwa dari metode-metode yang dilakukan dihasilkan semua solusi, dapat dicari semua solusi dengan metode eliminasi Gauss, eliminasi Gauss-Jordan, matriks balikan, dan juga dekomposisi LU. Lalu kembalikan di soal bahwa yang dicari adalah Y-out. Diketahui Y-out itu sama dengan Y5, di mana Y5 adalah 9 kali 10 pangkat min 7.
Lalu X out-nya itu sama dengan 5 kali Y1, di mana Y1 adalah 0,00999 dan didapatkan hasil X out adalah 5 kali 0,00999 yaitu 0,04995. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.